إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, pemirsa Yufid Edu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pelajaran kita kembali. Ya, kita sudah membahas tentang fardu wudu. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang sunnah wudu. Qala al-musannifu rahimahu ta'ala faslun fi sunanil wudu, bab tentang sunnah wudu. Wa sunanuhu, sunnah wudu as-siwaku siwak. Thumma at-tasmiyatu maqrunatan bin niyati ma'a awali ghuslil kaffaini. Wa talafuzu bin niyati wastishabuha biqalbihi. Sunnah wudu ya. Di sini disebutkan yang pertama adalah siwak. Yang dimaksud dengan sunnah di sini ya sama dengan kata tatawu, kemudian nafal, kemudian mandub, ya, kemudian yang istilah yang lain itu maksudnya adalah ketika dikerjakan nanti bisa mendapatkan pahala dan ketika ditinggalkan tidak akan mendapatkan dosa. Para ulama menyebutkan sunnah wudu itu banyak sekali, bahkan ada yang menyebutkan nulis sampai sekitar 66 ya. Akan tapi yang disebutkan oleh musannif di sini memang sebagian saja. Yang pertama beliau mengatakan bahasanya sunnah. Yang pertama adalah siwak ya. Maka ini mengisyaratkan bahasanya sebelum wudu itu disunahkan siwak terlebih dahulu. Nah, jadi sebelum melakukan wudu kemudian bersiwak, kemudian nanti membasuh kedua tangan dan seterusnya. Meskipun ini ada terjadi perbedaan pendapat, ada yang mengatakan bahasanya siwak itu dilakukan dulu bersiwak, baru membasuh kedua tangan, kemudian nanti berkumur-kumur. Ya, ini ada yang mengatakan apa? Demikian. Ada juga yang mengatakan sebagaimana pendapat dari Ibnu Hajar al-Haytami disebutkan di Al-Minhaj al-Qawim. Ini yang menjadi sandaran beliau untuk siwak itu adalah setelah membasuh kedua tangan dan sebelum berkumur-kumur, sehingga tidak perlu niat khusus. Jadi ini bisa kita pilih ya salah satu dari dua cara ini. Cara pertama siwak dulu, bersiwak ya. Kemudian setelah itu membasuh kedua tangan, kemudian berkumur-kumur. Nah, sehingga ketika siwak dilakukan terlebih dahulu butuh niat khusus untuk melaksanakan kesunahan siwak. Tapi menurut pendapat Ibnu Hajar al-Haytami tadi disebutkan bahwasanya membasuh kedua tangan baru bersiwak, sehingga ini masuk dalam rangkaian kesunahan wudu. Sudah ada niat sebelumnya, niat sunnah wudu, kemudian langsung saja bersiwak. Ya, kita bisa milih satu dari dua cara tersebut, tidaklah mengapa, Allah alam bisawab. Ya, siwak adalah diantara kesunahan wudu ya. Kemudian yang berikutnya ya, beliau mengatakan yaitu atasmiyah ya, summa atasmiyatu ya. Summa atasmiyatu makrunatan bin niyati ma'a awali ghuslil kafaini. Membaca basmalah makrunatan digandengkan dengan niat, yaitu ma'a awali ghuslil kafaini bersamaan dengan awal membasuh kedua tangan. Kapan membaca basmalah? Yaitu ketika membasuh kedua tangan, kemudian di dalam hati dia meniatkan untuk melakukan sunnah wudu ya, sebagaimana telah kita sebutkan di pelajaran sebelumnya, ada namanya niat untuk melakukan sunnah wudu. Maka di dalam hatinya dia itu meniatkan untuk melakukan sunnah wudu, kemudian lisannya dia mengucapkan basmalah, tangannya mencuci, ada melakukan
pencucian kedua tangan. Ya. Dan di antara dalil yang menyebutkan bahwasanya tasmiyah, ya, membaca basmalah ini adalah sunnah, yaitu hadis riwayat Nasai dengan sanad yang jayyid. Di situ disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tawaddu'u bismillah, berwudulah kalian, yaitu dengan mengucapkan bismillah, yaitu dengan mengucapkan bismillah di awal wudu. Ya. Ini menjadi dalil bahasanya ada kesunahan mengucapkan bismillah. Juga ada dalil yang lain yang disebutkan bahasanya la wudu'a liman lam yusammillah, tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut asma Allah. Ya. Di sini di dalam mazhab dihukumi sunnah saja, mengucapkan bismillah tidak sampai wajib, tapi dihukumi sunnah saja. Ya, karena tidak disebutkan dalam ayat, ya, tidak disebutkan dalam ayat. Ya, yang memalingkannya adalah Nabi SAW pernah mengatakan pada seorang, tawaddu' kama amarakallah, berwudulah sebagaimana Allah perintahkan. Ya. Dan Allah perintahkan di surat Al-Maidah ayat 6, tidak ada di ayat tersebut yaitu penyebutan mengucapkan basmalah terlebih dahulu, sehingga itu menjadi pemaling hadis ini bahasanya mengucapkan bismillah hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Adapun hadis yang baru saja kita sebutkan tadi, la wudu'a liman lam yusamillah, tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut asma Allah, tidak mengucapkan bismillah, maka maksudnya tidak sempurna, ya, tidak sempurna, tidak sampai kemudian batal, tapi hanya tidak sempurna saja. Kemudian yang dibaca adalah minimalnya adalah dibaca bismillah, ya, minimalnya yaitu dibaca bismillah. Kemudian kalau yang sempurna itu bisa dengan bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi bisa minimal, bisa dengan yang lebih sempurna. Kemudian beliau mengatakan wa talaffuzu bin niyati. Di antara kesunahnya adalah melafadzkan niat, ya. Melafadzkan niat, dan ini pendapat dalam mazhab Syafi'i, juga mazhab Hanabilah, kemudian yang lainnya. Nah, ketika ingin wudu, niat wudu, kemudian juga ada niat sholat, itu memang para fuqaha banyak yang mengatakan ini dihukumi sunnah, meskipun ada juga pendapat yang lain mengatakan ini tidak disyariatkan, yaitu melafadzkan niat. Tapi pendapat banyak ulama, bahkan ada yang mengatakan, itu pendapat jumhur ulama mengatakan disunahkan. Allahu a'lam bishawab. Jadi di sini disebutkan yaitu disunahkan untuk melafadzkan niat agar bisa yaitu membantu hatinya agar bisa niat, itu dibantu dengan ucapan lisan. Di antara dalilnya adalah mereka mengatakan yaitu dikiaskan dengan talafut niat di dalam haji. Allahu a'lam bishawab. Tapi kemudian yang berikutnya, fa in taraka atas miata, ya. Seandainya seorang taroka atas miata, meninggalkan tasmiyah, tidak membaca basmalah fi awalihi walau amdan, di awal wudu meskipun dia sengaja. Jadi orang berwudu kemudian dengan sengaja tidak baca bismillah. Jadi lebih-lebih lagi kalau lupa. Kalau yang sengaja saja, bagaimana kalau sengaja nggak baca basmalah? Maka atabiha qabla faraghi minhu, yaitu membaca basmalah sebelum selesai dari wudu, ya, sebelum selesai dari wudu. Fayaqulu, kemudian dia mengatakan bismillahi fi awalihi wa akhirihi, ya, bacanya adalah ada tambahan fi awalihi wa akhirihi, kama fil akli wa syurbi, sebagaimana ketika makan dan minum, ya, ketika makan dan minum lupa baca basmalah, maka di tengah-tengah sebelum selesai makan minum itu bisa mengucapkan yaitu bismillah fi awalihi wa akhirihi.
Ya, di antara dalilnya adalah yang bisa kita sebutkan yaitu berkaitan dengan adab makan ya. Adab makan, minum dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum ta'aman falyaqul bismillah. Fa inna siya fi awwalihi falyaqul bismillah fi awwalihi wa akhirih." Jika salah seorang di antara kalian yaitu makan, maka ucapkanlah bismillah. Jika dia lupa di awalnya, maka ucapkanlah bismillahi fi awali wa akhirih. Maka ini ketika wudhu juga demikian ya. Ketika wudhu juga demikian, yaitu jika lupa membaca basmalah di awalnya, maka dia membaca di tengah-tengah wudhu. Nah, di tengah-tengah wudhu sebelum selesai melakukan wudhu, yaitu sebelum selesai dia sebelum selesai membasuh kedua kaki ya. Sebelum selesai dia membasuh kedua kaki. Demikian pula juga ada yang mengatakan ketika dia sudah selesai membasuh kedua kaki dan belum berzikir, belum berdoa, maka masih bisa untuk membaca bismillah tersebut. Ya, semisal dengan makan itu adalah perbuatan-perbuatan yang dia ada satuan-satuannya ya. Ya, berbilang ya, seperti disebutkan di sini di Busyra Al-Karim disebutkan seperti bercela, kemudian menulis ya, dan seterusnya. Ini kalau lupa nanti di tengah-tengahnya bisa membaca bismillah, kecuali perbuatan yang dimakruhkan, yaitu berbicara di tengahnya seperti jima. Tapi yang berikutnya adalah kesunahan berikutnya, summa waslu al-kafaini, kemudian membasuh kedua tangan ya. Membasuh kedua tangan ketika wudhu termasuk sunnah hukumnya ya. Fa illam yatayaqan tuhuruhuma kuriha wamsuhuma fil ma'i al-qalili wa ma'in qabla ghuslihima salasa maratin. Membasuh kedua tangan jika dia tidak yakin tentang berkenaan dengan status tangan yang suci, dia nggak yakin tuh tangannya suci atau enggak, maka makruh mencelupkan ke dalam wadah yang berisi air sedikit ataupun cairan yang itu banyak sebelum dia cuci, yaitu tiga kali. Jadi yaitu sebelum dia mencelupkan ke dalam wadah, maka dia yaitu cuci tangannya tiga kali. Kemudian juga ini tadi tidak mesti bangun dari tidur. Demikian juga kalau bangun dari tidur, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah beliau sampaikan, idza istaiqadha ahadukum min naumihi wala yakmis yadahu fil ina'i hatta yaksilahuma salasan. Fa innahu la yadri aina batat yaduh. Ya. Jika salah seorang di antara kalian itu bangun dari tidur, maka jangan celupkan ya, tangannya di wadah sampai dia mencucinya 3 kali, karena dia tidak tahu ya, di mana tangannya bermalam, karena nanti ada kemungkinan tangannya tersentuh najis ya, menyentuh najis yang tidak dia diketahui, sehingga jangan kemudian dicelupkan ke dalam wadah sebelum dicuci, yaitu terlebih dahulu. Ya, jadi ini adalah kesunahan, yaitu mencuci kedua tangan. Yaitu kedua tangan adalah ini, kedua telapak tangan ya. Allahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.